Bangun pemuda Indonesia. Salam kebangsaan. Merdeka. Kembali bersama Bung Duta. Wih, Bung Siap, Duta, Bang bajunya bagus Bung Roji. banget nih hari ini nih, luar biasa. Iya, siap. Ya, ini hasil karya dari seniman Hari Merdeka. Luar Tapi ini biasa. bukan endorse ya, tapi kalau Bung Hari Merdeka nonton boleh juga dong nih saya. Oke, Iya. kali ini Bung Duta mau membawakan sejarah apa nih? Oke, ini sebelumnya ini baju saya tentang kekayaan budaya Indonesia ya, tentang Gatot Kaca. Gitu. Gatot Kaca. Iya, tentang Gatot Kaca dan dikoneksikan dengan budaya Indonesia, budaya lokal ya. Yes. Nah, para warga sekarang pasti para warga suka ngeteh kan. Nah, para warga senang teh tubruk atau teh celup. Nah, para warga udah tahu belum untuk sejarahnya teh pertama kali masuk ke Indonesia? Belum, boleh silakan. Oke. Bung Duta. Teh pertama kali masuk ke Indonesia itu pada tahun 16 kurang lebih 84 ya. 1684 itu dimasuk di Batavia waktu itu oleh saudagar VOC bernama Andreas Kleyer. Nah, itu dia bawa biji. Tahu gak Bung Roji itu pertama kali dibawa dari mana? Dibawa dari mana tuh? Dibawanya tuh? Nah, ini biji teh pertama kali dibawa dari Jepang. Oke. Gitu. Mungkin bisa dibilang kalau zaman sekarang orang taunya tehnya namanya green tea kali ya. Oh, green tea. Ya, tapi ternyata nama latinnya kalau kita cek kembali ada Camellia sinensis atau bisa dibilang teh-teh ini wanginya mirip wangi melati. Oke. Nah, bisa bilang teh melati. Nah, ini dibawa dari Jepang, Bung Roji. Sama yang tadi tuh. Iya, saudagar VOC. VOC, ternyata dia juga ahli botani berkebangsaan Jerman. Oke, berarti dia bawa biji teh ini asalnya dari Jepang, tapi yang membawa ini si saudagar VOC. Betul. Iya, menarik nih. Boleh dilanjut dulu, Bang Duta? Ya, 1 tahun kemudian tanaman ini berkembang semakin banyaknya dan sejarah mencatat ini menjadi sebagai tanaman bisa dibilang hias. Nah, Tanaman hias. ya, Jadi dia tuh sebenarnya awal mulanya teh ini dia datang dikenal sebagai tanaman hias. ya, maksudnya tanaman hias di sini ini dipergunakan di rumah-rumah gubernur jenderal di Batavia waktu itu, Bung Oji. Rumah gubernur jenderal itu bukan seperti sekarang ya, maksudnya mempunyai tanah yang sempit gitu ya. Rumah gubernur jenderal itu memiliki tanah yang seperti rumah, tapi di dalamnya itu banyak tanah yang kosong. Ya, nah disitulah di pertama kali tanaman teh ini sebagai tanaman hias waktu itu. Semacam kayak bougainville gitu. Ya, dan mungkin ini sebagai uji coba bisa nggak masuk tanah ini di tanah Batavia waktu itu oleh Belanda, gitu. Menarik. Jadi dia itu si teh ini dia pertama kalinya datang ke Indonesia itu justru warga sekitar tuh taunya itu tanaman hias gitu ya. Ya. Jadi di mungkin lebih kayak kalau misalkan kalau kita lihat film-film yang rumah-rumah Inggris gitu yang besar halaman Nah, luas, betul. ditanam-tanam di situ mungkin ya Bung Dut? Betul. Nah, Oke. menariknya ini teh ini diadaptasikan ke sana. Bahkan teh ini bisa sampai segmennya ke bangsawan. Dan di Inggris pun para pangeran, ratu itu mempunyai ciri setiap pagi itu minumnya morning tea biasanya. Luar biasa. Dan tehnya itu tehnya beda ya, teh khusus yang memang yang hidup di daerah Inggris seperti itu. Iya. Bukan teh celup abal-abal. Betul. Atau teh tubruk ya. Bener. Iya, menarik. Monggo dilanjut dulu, Bung. Ya, jadi perjalanan teh ini kemudian setelah dilihat di Batavia, perkembangannya kok ini tanaman teh ini kayaknya merasa kurang cocok pada tanah di Batavia waktu itu. Akhirnya
pada tahun 18 pada saat beriringan kebun raya botani pertama di Hindia Belanda itu atau sekarang orang dikenal kebun raya Bogor 1817 ditelitilah Bung Oji bahwa teh ini ternyata tidak cocok di tanah Batavia waktu itu. Ternyata teh ini cocok di dataran tinggi. Nah, karena bijinya ini didatangkan dari Jepang. Nah, harus dengan struktur atau tanah yang cocok dengan negara asalnya, Bung Roji. Nah, makanya pada tahun 1828 dibukalah perkebunan teh pertama kali di Jawa Barat. Bung Roji tahu tepatnya di mana? Di Garut. Nah, betul, di Jawa Barat itu adalah perkebunan teh pertama kali di Jawa Barat waktu itu. Oke, menarik ya. Jadi ketika para saudagar ini melihat, oh ternyata di tanah di Jakarta nih nggak begitu cocok nih dengan si teh ini. Nah, barulah dia berinovasi mencari tempat yang sekiranya cocok sama habitat aslinya gitu. Betul. Si teh ini ya. Oh, dibawalah itu ke Jawa Barat. Iya, karena Jawa Barat kan tempatnya di Garut kan di dataran tinggi ya. Betul. Cocok dengan struktur tanahnya dengan biji asalnya ini dari Jepang tersebut. Mirip lah ya sama betul. ini ya, negara asal si teh ini. Betul. Dari mulai kelembapan, mungkin kalau di dunia pertanian kan biasanya itu jadi pertimbangan suhu dan lain sebagainya. Betul. Oh, menarik. Terus ada lagi Bung Duta yang bisa disampaikan? Iya, yang membawa sampai ke Jawa Barat ini adalah seorang ahli botani juga, Bung Oji, namanya Jacob Isidorus. Nah, atas perintah dari Gubernur Jenderal waktu itu, Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, ternyata ini perkebunannya sangat massal sekali dan bisa dibilang sukses. Nah, jadi tanah Garut itu semuanya di tanah warga semuanya diharuskan menanam teh, tidak lain tidak bukan. Nah, makalah muncul waktu itu menjadi tanam paksa atau bisa dikenal Kurtustel, Bung. Yes, pernah dengar. Nah, pernah dengar ya, itu pertama kali adalah daerah Garut itu karena pemerintah Belanda waktu saat itu adalah VOC yang menguasai Batavia waktu itu, yang membuat perkebunan pertama kali di Garut itu sudah lihat, wah ini ternyata ada akomoditinya nih, jadi bisa buat menjadi perdagangan VOC. Akhirnya kebun semua milik warga di daerah Jawa khususnya di Garut itu dibuat kebun teh. Nah, jadi muncullah namanya tanam paksa atau yang terkenalnya kultur style Bung Oji. Dipaksa lah ya itu masyarakat Garut buat tanam teh semua. Betul. Supaya produksinya bisa massal. Ya. Lebih menguntungkan. Oh, sebenarnya yang tanam paksa itu salah satunya ya si teh ini ya sebenarnya ya Bung Duta. Iya, betul. Iya, makanya ada beberapa mungkin tanaman-tanaman seperti lain kalau di daerah tinggi ada sayur-sayuran ya kan, atau buah-buahan ya. Akhirnya di babat habis maksudnya menjadi di teh waktu itu seperti itu. Dan ini spesial pun tidak ada dibayar ya. Iyalah tanam Bung paksa. Oji, ya seperti itu. Jadi maksudnya bahwa dari teh ini kita belajar sejarah, banyak sekali para warga yang dihabiskan tanahnya dan tidak dibayar sepeser pun oleh Belanda gitu, Bung. Sedih juga sih ya waktu itu ternyata seperti itu. Di balik tanam paksa ini ya banyak Bahkan dia bekerja di situ juga, memetik teh, orang tuanya, anaknya di situ semua bekerja kan tidak dibayar, Bung. Seperti semua itu. Ya, semua pokoknya udah diwajibkan menanam. Betul. Bekerja juga harus ya merawat lah pokoknya. Betul ya, sungguh tragis pokoknya, ya. Iya, pokoknya itu teh mesti sukses gitu ya. Betul. Menarik sih ini perihal si sejarah teh ini luar biasa. Ada lagi mungkin Bung Duta yang mau disampaikan? Karena lihat dari perkembangan bisnisnya ini menjadi segi akomoditi VOC yang waktu itu bisa melebarkan sayapnya. 1835 ini daun kering teh pertama ini diekspor ke Amsterdam waktu itu. Gitu, sehingga masyarakat di Belanda waktu itu bisa merasakan teh pertama kali dari Hindia Belanda. Oke. Dari situ Belanda membuat uji coba lagi, dia membawa teh dari Sri Lanka, Bung.
gitu. Jadi dia, coba nih, ternyata dia udah tahu nih kan tanah di daerah Jawa Barat ini dia cocok untuk tanaman teh. Nah, jadi dia mau lebih memperbanyak varian-varian teh, kurang lebih seperti itu ya, Bung Duta. Betul Bung Oji. Menarik sih. Ya, bahkan ditanam juga di daerah Garut dan ini mengalami panen juga yang luar biasa, ternyata cocok juga ditaruh di daerah Garut dan bahkan sekarang perkebunannya itu masih ada dan dikelola oleh pemerintah dan juga sebagai pusat pengembangan teh di Jawa Barat adalah di Garut, Bung. Di Garut, oke. Nah, Gitu. cuman saya dapat info nih, pernah dengar sih katanya setelah dia sukses di Jawa Barat, di Jawa itu tuh dia invasi juga sebenarnya ke luar Pulau Jawa ya, Bung Duta ya. Betul. Nah, Sumatera Utara itu. ya, karena dilihat sangat menarik potensi teh ini menjadi komoditi ekspor keluar, khususnya ke negara di luar Hindia Belanda waktu itu, ke Amsterdam atau ke Inggris atau kemana. Nah, akhirnya dibukalah satu tempat baru untuk penghasil teh itu di luar Jawa Barat, Bung. Iya, betul. Nah, setahun kemudian itu di 1910 tepatnya di daerah Sumatera Utara. Nah, di Simalungun tepatnya itu adalah perkebunan teh pertama kali, Bung, di luar Jawa. Menarik. Itu berarti terus berkembang ya. Betul. Berkembang, terus bertambah banyak variannya. Kemudian ya mungkin yang open PO juga banyak. Pada masa itu makanya wah udah tanam paksa teh nih lagi hits. Ya, betul. Sekarang ya kan seperti itu ya Bung Duta ya. Ya, karena Sungguh menarik. kita lihat lagi bahwa memang di saat itu ya salah satu pangsa pasarnya VOC yang sebelumnya teh ini tidak dilirik akhirnya dilirik. Betul. Nah, karena pangsa pasar sebelumnya adalah rempah-rempah ya. Yes. Nah, akhirnya ini menurut saya sebagai percobaan dari VOC ternyata cocok di Jawa Barat dan akhirnya ini sebagai istilahnya sumber komoditas utama juga yang dipergunakan VOC untuk diekspor keluar, tapi dari sisi istilahnya ke masyarakat ya ini malah menjadi sumber masalah karena banyak tanaman warga waktu itu tidak bisa panen malah menjadi ya istilahnya tanam teh dan tidak bisa menghasilkan untuk masyarakat gitu dan banyak mungkin yang ya bisa dibilang banyak yang merugi dan juga banyak yang meninggal waktu itu karena kelaparan tidak ada makanan dan tidak dibayar juga ya, Bung, betul ya? Bung Oji. Yo wes lah kalau begitu terima kasih banyak nih. Ya. Bung Duta sudah menyampaikan sejarah teh tersebut. Betul. Ya sebenarnya itu salah satu bagian dari histori perkembangan negara kita. Betul sekali. Makanya dari segi teh ini teman-teman kita harus belajar sejarah karena sejarah tidak melulu membosankan. Dari teh ini pun kita belajar sejarah. Ayo kita ngeteh sama-sama yuk. Asik. Oke terima kasih banyak. Siap. Bung Duta buat kamu-kamu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Duta Sejarah di Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak. Salam kebangsaan. Merdeka. Thank you.